Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pemirsa Habibie TV? Ya, kali ini kita masih akan tetap berbicara mengenai COVID-19 atau virus corona. Jadi mungkin bisa dibilang serba-serbi virus corona atau COVID-19. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya tentang vaksinasi. Jadi pertanyaannya mungkin, perlukah pasien yang sudah pernah dinyatakan terinfeksi virus corona kemudian dinyatakan sembuh dan membentuk antibodi terhadap virus ini, perlukah divaksinasi? Maka jawabannya adalah perlu, karena ada beberapa kasus pasien yang pernah terinfeksi virus corona, 3 bulan kemudian ada reinfeksi dan dia terinfeksi kembali dan sakit kembali. Makanya perlu atau tidak pasien yang sudah pernah terinfeksi dan dinyatakan sembuh divaksinasi? Jawabannya perlu. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa virus corona ini tidak hanya menyerang organ pernapasan atau paru-paru. Jadi virus corona ini menyerang hampir di semua organ di tubuh kita. Jadi bisa ke mata, bisa ke, memang yang paling banyak ke paru-paru. Bahkan yang terbaru yang saat ini juga sedang viral ya, dia menyerang kulit. Jadi ruam-ruam wajah yang muncul di salah satu public figure ya, Dewi Persik, teman-teman bisa lihat bahwa reaksinya sangat luar biasa seperti itu. Jadi tetap berhati-hati ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Misal saat ini dia terinfeksi virus corona, kemudian 2 minggu kemudian atau 14 hari kemudian melakukan swab ulang di PCR ulang, kenapa hasilnya tetap masih positif padahal sudah tidak memiliki gejala, sudah tidak batuk, sudah tidak demam, sudah tidak pilek, tetapi kenapa hasil PCR-nya tetap positif? Nah, ini adalah salah satu kekurangan atau kelemahan dari PCR. Jadi PCR itu tidak hanya mendeteksi protein virus yang masih hidup ya. Protein virus yang sudah mati di dalam tubuh tetap terdeteksi. Makanya meskipun kita sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 minggu dan sudah tidak ada keluhan, hasil PCR-nya tetap positif. Meskipun sudah dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut sudah sembuh. Oke, pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa sih obat utama dari penyakit COVID-19 atau virus corona ini? Maka jawabannya sebenarnya nggak ada ya. Jadi sebenarnya COVID-19 ini kan penyebabnya virus ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa virus ini sifatnya self-limiting disease. Self-limiting disease itu artinya bisa sembuh dengan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, imun kita kuat, fisik kita kuat, maka virus ini akan lemah, kalah, dan akhirnya mati. Dan akhirnya kita sembuh. Jadi obat-obat yang diberikan itu adalah obat-obat yang sifatnya simptomatis. Simptomatis itu adalah obat-obat yang sesuai gejala. Dia batuk, kita kasih obat batuk. Dia pilek, kita kasih obat pilek. Dia demam, kita kasih obat demam gitu. Jadi obat utamanya adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama adalah paling penting tidak boleh stres. Ya, karena dengan kita stres, maka radikal bebas itu yang di dalam tubuh kita semakin banyak dan akhirnya menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi kelola stres ya, makan yang bagus ya, kemudian istirahat yang cukup. Sehingga dengan bekal-bekal itu kita mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, mungkin itu saja serba-serbi seputar virus corona atau COVID-19. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan virus corona ini ataupun penyakit yang lainnya, silahkan boleh isi di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan bisa kita jawab bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.